Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1485. Kota kekacauan disebut sebagai zona larangan, namun memiliki banyak divisi kekuatan. Lian menemukan sesuatu untuk membungkus senjata dan perlengkapannya dan membawanya di punggungnya. Kamu harus mencari tempat untuk menyembunyikan senjatanya terlebih dahulu, baru kemudian mencari tempat tinggal. Lian berpikir sendiri, tetapi ketika dia melihat reruntuhan kota kekacauan di mana-mana, dia tidak bisa menahan cemberut lagi. Ini benar-benar awal baruku. Apa yang akan aku lakukan di sini? Lian menyatakan keraguannya tentang hal ini dan bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Tuan. Saat Lian sedang berkeliaran di jalan seperti hantu pengembara, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat anak laki-laki itu mengendarai mobil bersama saya di jalan, dan tersenyum. Ada apa? Tuan, sangat berbahaya bagi Anda berjalan di jalan seperti ini, kata anak kecil itu sambil melihat sekeliling dengan waspada. Faktanya, Lian sudah menyadarinya tanpa anak kecil itu mengingatkannya. Banyak mata yang bersembunyi di kegelapan dan menatapnya. Terutama tas yang dibawanya sudah menarik perhatian orang lain. Anggap saja hal-hal kecil ini sebagai hal kecil. Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mentraktir Anda makan. Anak kecil itu menggosok tangannya dan berkata dengan malu-malu. Sudah makan. Lian kemudian teringat bahwa dia belum makan apapun di jalan kecuali roti dan daging kering, dan dia belum menemukan restoran di kota asing ini. Apakah ini pantas? Lian bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa kehidupan anak kecil itu tidak kaya. Pantas, tentu pantas. Pak, jangan lupa kamu menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena Anda, perjalanan saya kali ini tidak hanya akan sia-sia, tetapi saya juga akan terlilit hutang dan tidak ada cara untuk membayarnya kembali. Oleh karena itu, wajar jika aku mentraktirmu makan malam. Selain itu, selain mentraktirmu makan malam, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membalas kebaikanmu. Anak laki-laki kecil itu berkhotbah dalam satu tarikan napas, dengan perasaan yang sebenarnya di matanya. Kalau begitu aku harus memikirkannya dengan serius. Lian berpikir dengan serius. Anak laki-laki kecil itu sangat gembira dan berkata, Tuan, nama saya Charles, dan saya mempunyai saudara perempuan bernama Mia. Sebenarnya Mia sudah menyiapkan makan malam di rumah, dan aku keluar untuk membeli roti, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Baru kemudian Lian menyadari bahwa barang-barang pada anak kecil itu telah hilang. Dia tidak tahu apakah barang-barang itu telah dijual atau disimpan sementara di tempat lain. Barang-barang itu digantikan oleh dua batang roti yang panjang dan keras. Dilihat dari ekspresi Charles, roti panjang yang agak menghitam ini sudah menjadi makanan yang sangat enak untuknya. Jika dia tidak menjalani kehidupan di jalan dan membawa kembali begitu banyak barang untuk dirayakan, saya yakin dia tidak akan mau makan makanan seperti ini. Langit sudah agak gelap, jadi bukan pilihan bagi Lian untuk terus berkeliaran di jalanan. Mungkin ada baiknya pergi ke rumah Charles untuk bermalam. Meskipun rumah Charles tidak nyaman, saya yakin dia dapat menemukan tempat tinggal yang cocok untuk dirinya sendiri. Baiklah. Lian menjawab dan bertanya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membawakan beberapa hadiah untuk Mia? Tuan, Anda sebenarnya tidak perlu bersikap sopan. Saya sudah memberitahu Mia tentang Anda membantu saya di jalan, dan dia sangat senang melihat Anda. Petik 2. Charles berkhotbah. Melihat Charles bersikeras bahwa dia tidak perlu membawa hadiah, dan dia bahkan tidak melihat toko di sepanjang jalan, Lian hanya bisa mengikuti Charles pulang dengan tangan kosong. Rumah Charles terletak di bawah tanah. Rumah-rumah di atas telah lama diledakkan dan tidak dapat dihuni. Charles sengaja membersihkan jalan melalui reruntuhan dan memasang penyamaran sederhana di pintu masuk. Di bawah reruntuhan ada apartemen 2 kamar tidur. Faktanya, terdapat 2 basement yang terpisah, satu digunakan sebagai ruang tamu dan satu lagi sebagai kamar tidur. Ruang tamu penuh dengan barang-barang yang diambil Charles. Dia tampak bersemangat ketika menyebutkan piala-piala tersebut. Dipengaruhi oleh perang, tempat-tempat di kota kekacauan yang memiliki listrik menjadi sangat terbatas, dan sering terjadi pemadaman listrik. Penduduk seperti Charles tidak mampu membeli listrik sama sekali, sehingga lampu minyak tanah dinyalakan di dalam rumah untuk penerangan. Seorang gadis yang tampak 2 atau 3 tahun lebih muda dari Charles sedang berjongkok di samping kompor. Di atas kompor ada panci hitam tanpa pegangan, dengan sup kental bergulung di dalamnya, dan tidak ada yang tahu apa bahannya. Karena itu adalah ruang bawah tanah dan tidak ada sistem pembuangan, Lian mengerutkan kening begitu dia tiba di sini. Kedua anak kecil ini tidak akan keracunan gas, bukan? Tercium bau nasi yang melayang di udara keruh, memenuhi seluruh ruangan, membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Saudaraku, Mia sangat senang melihat Charles kembali. Mungkin, warga yang tinggal di kota yang kacau ini bersyukur bisa hidup kembali setiap kali keluar rumah. Mia akan sangat khawatir setiap kali Charles meninggalkan ruang bawah tanah, takut dia tidak akan pernah kembali. Mia, aku membawa seorang teman kembali, yang menyelamatkanku di jalan. Pak, dia adikku Mia. Charles memperkenalkan. Halo Pak, terima kasih banyak sudah membantu saudara saya di jalan.
Anda adalah dermawan Charles, dan Anda juga dermawan Mia pasti akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Puya membungkuk dan memberi hormat, terlihat sangat sopan. Mia, kamu terlalu sopan. Aku hanya mengikuti saja dan tidak banyak membantu. Saat Lian mengatakan ini, dia mengeluarkan dendeng setengah bungkus yang telah dibuka dan menyerahkannya. Mia, aku tidak membawa hadiah apapun, kuharap kamu tidak keberatan. Dendeng daging sapi. Mia berseru kaget, namun tidak berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia memandang Charles dengan tatapan penuh perhatian, dan baru mengambil dendeng tersebut setelah mendapat persetujuan Charles. Saudaraku, bolehkah aku minta sepotong sekarang? Charles memikirkannya dengan serius dan berkata, bagaimanapun, kita akan segera makan malam, jadi anggap saja ini sebagai hidangan pembuka sebelum makan. Tapi, Mia, kamu hanya boleh makan satu potong dan simpan sisanya untuk nanti saat kamu membutuhkannya. Yah, Mia tahu. Sambil berbicara, Mia mengeluarkan sepotong dendeng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyahnya, dia berkata dengan puas. Saudaraku, dendeng ini harum sekali. Kamu harus mencobanya juga. Aku tidak lapar, kamu boleh makan. Saat dia berbicara, Charles mengeluarkan satu-satunya kursi di rumah untuk diduduki Lian, dan kemudian mengeluarkan tas kain minyak dari lemari. Di dalamnya ada sepotong ham yang hanya seukuran kepalan tangan. Daging kering diletakkan di atas papan kayu. Charles menemukan alat pemotong sayuran, memotong beberapa bagian dari atasnya dan melemparkannya ke dalam panci, lalu menambahkan sedikit air untuk dimasak. Setelah memikirkannya, Charles memotong setengahnya lagi dan melemparkannya ke dalam panci. Terlihat potongan ham ini adalah makanan terlezat di rumah Charles. Saat potongan ham tersebut dimasukkan ke dalam panci, Mia yang sudah memakan sepotong dendeng masih ngiler. Bab 1487. Pergi keluar untuk mengangkut barang adalah hal yang sangat berbahaya, dan Anda dapat bertemu dengan tentara atau orang berbahaya lainnya kapan saja. Jika hanya dikenakan tol saja, sah-sah saja dikatakan hanya kehilangan keuntungan. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak seberuntung itu. Orang-orang yang pergi keluar untuk mengangkut barang seringkali tidak pernah kembali ke kota, dan mereka semua meninggal dalam perjalanan. Orang-orang seperti Charles hanyalah investor retail kecil. Ada orang-orang berkuasa di kota. Mereka bisa menyuap tentara dan bahkan memiliki angkatan bersenjata sendiri untuk melindungi konvoi transportasi. Charles dan Covey dulunya adalah mitra, tetapi Covey mengkhianati Charles dan melarikan diri saat mengangkut barang. Ketika Charles kembali dengan membawa beberapa barang yang tersisa, Covey mencoba merebut kembali barang tersebut dari Charles. Bekas luka di sudut matanya masih tersisa saat itu. Charles menyakiti Covey, tapi sayangnya dia tidak bisa menyimpan barangnya sendiri, dan perseteruan antara keduanya pun terjadi pada saat itu. Charles melanjutkan pekerjaannya mengirimkan barang, tetapi Covey tidak pernah berpartisipasi lagi. Namun, Covey tinggi dan kuat, dan bekas luka di sudut matanya terlihat sangat ganas, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan kekuatannya sendiri dan memiliki sekelompok adik laki-laki. Dengan kekuatan tersebut, Covey menjadi penguasa kecil di wilayah ini, hidup dengan memungut biaya perlindungan. Bang! Covey membanting pipa baja itu ke dinding yang rusak dan berteriak, diam. Begitu dia selesai berbicara, tawa jelek keluar dari mulutnya dan dia berkata, Charles, kamu benar-benar orang bodoh. Mengapa saya harus keluar dan mengambil risiko ketika saya bisa hidup nyaman di sini? Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin tinggal dan makan tanpa mengambil risiko apapun, atau Anda ingin orang bodoh seperti Charles mempertaruhkan nyawa Anda dan keluar untuk mengantarkan barang? Saat ditanya oleh Covey, orang-orang yang hanya merasa sedikit terguncang dan menganggap Covey penakut langsung mendatangi sisi Covey lagi. Covey tersenyum bangga saat melihat apa yang diinginkan bangsanya sendiri. Charles, aku tidak akan mempermalukanmu karena perasaan masa lalu, selama kamu dengan patuh menyerahkan barang-barang yang kamu bawa dari perjalanan ini. Kalau tidak, Charles, adik kita masih muda, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk menjagamu saat kamu pergi keluar nanti? Naga memiliki skala terbalik. Untunglah Covey tidak menyebut saudara perempuan Charles, tetapi penyebutan itu membuat Charles marah. Bos. Charles tiba-tiba menatap ke belakang Covey dan berteriak. Covey menoleh ke belakang secara naluriah, dan Charles mengambil kesempatan itu untuk bergegas menuju Covey dengan potongan besi di tangan. Covey tiba-tiba berbalik lagi, memandang Charles dengan senyuman jahat, dan menusuk ke depan dengan keras dengan pipa baja di tangannya. Charles menjerit kesakitan, dan seluruh tubuhnya menyusut ke tanah, perutnya terasa seperti dicekik oleh pisau. Charles, kamu mencoba ini lagi, apa menurutmu aku masih akan menyukainya? Covey mencibir, melangkah maju dan menggunakan pipa baja untuk mendorong potongan besi di tangan Charles, berjongkok, menjambak rambut Charles dan mencibir. Charlie, jangan melawanku, tidak ada gunanya melawanku. Ingat, saya adalah raja wilayah ini. Jika kamu ingin bertahan hidup, dengarkan saja aku dengan patuh. Puan. Charles berteriak kesakitan. Charles, apakah kamu bodoh? Begitu Covey selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa teman-temannya tampak aneh. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat orang asing yang sangat aneh berdiri di belakangnya. Covey, kan? Raja daerah ini, kan? Lian mencibir, tanpa kata-kata yang mengancam,
tetapi matanya membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan mereka terus gemetar. Itulah perbedaannya. Terus terang, Covey hanya beberapa tahun lebih tua dari Charles, dan dia hanya menindas yang lemah di wilayah kecil ini. Lian berbeda. Membunuh seseorang semudah mematahkan batang korek api. Tatapan mematikan di matanya adalah sesuatu yang bahkan seorang prajurit yang terlatih sekalipun tidak dapat menahannya. Keduanya berdiri bersama seperti raja dan perunggu. Charles, kamu baik-baik saja? Tanya Ang Li. Tidak apa-apa. Charles berjuang untuk berdiri. Covey menarik-narik rambut Charles, ingin menggunakan lebih banyak tenaga, tetapi jari-jarinya mengendur tanpa mematuhi perintah. Raja, jika tidak terjadi apa-apa, kami pergi dulu. Ang Li berkhotbah kepada Covey. Covey berdiri di sana tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, dan dalam hatinya dia hanya berdoa agar Lian segera pergi. Pak, saya belum mengambil air, kata Charles tiba-tiba. Ya, Lian berhenti dan menunggu Charles. Charles mengambil ember dan pergi ke bawah keran air untuk mengambil ember air lagi. Tubuh kurusnya mengangkat ember itu dengan sekuat tenaga dan terhuyung menuju rumah. Ang Li tidak membantu Charles membawa ember. Mampu keluar untuk membantunya sudah merupakan pengecualian. Retakan. Ketika Ang Li dan Charles benar-benar menghilang di bawah malam, pipa baja di tangan Covey terlepas dan jatuh ke tanah. Covey sedikit lebih baik, dan yang lainnya roboh ke tanah. Siapa orang itu tadi? Dia tampak sangat kuat. Itu membuatku takut setengah mati. Kukira aku sudah mati tadi. Bagaimana Charles bisa mengenal pria sekuat itu? Covey melihat diskusi di antara anak buahnya dan dengan enggan mengepalkan tinjunya, mengetahui bahwa prestise dan status yang akhirnya dia bangun dan pertahankan runtuh karena kemunculan Ang Li. Charles, tunggu aku. Covey menyalahkan semua ini pada Charles, yang tampaknya semua ini tidak akan terjadi. Setelah tubuhnya pulih sedikit, Covey meninggalkan teman-temannya dan berbalik untuk pergi. Tuan, terima kasih banyak untuk saat ini. Charles membawa ember dan mencoba yang terbaik untuk mengimbangi kecepatan Lian, dan napasnya menjadi berat. Sama-sama, saya kebetulan lewat. Ditambah lagi, aku belum melakukan apapun. Petik 2. Jawab Lian. Pokoknya, saya tetap harus berterima kasih, Tuan. Charles berkhotbah dengan sangat serius, mengetahui bahwa jika Ang Li tidak muncul, akan sulit baginya untuk melewati level ini malam ini. Charles. Lian tiba-tiba berhenti. Tuan, apa perintah Anda? Charles berhenti dengan tergesa-gesa dan bertanya. Aku tidak bisa kebetulan melewatimu setiap kali kamu dalam masalah. Jika kamu ingin melindungi adikmu, carilah cara untuk menjadi orang yang kuat. Lian berkhotbah dengan sangat serius. Menjadi pria yang kuat. Charles mengulangi, matanya penuh kerinduan dan kerinduan. Tuan, tunggu saya. Tuan, ini sudah larut malam dan Anda tidak punya tempat tujuan, jadi mengapa tidak tinggal di rumah saya? Tuan, bagaimana saya bisa menjadi orang kuat? Tuan. Bab 1488. Ang Li bermalam di rumah Charles. Keesokan paginya, Lian mendengar suara di luar pintu begitu dia bangun. Tuan, sarapan sudah siap. Senyuman muncul di bibir Lian, dia tahu bahwa Charles telah menunggu di luar pintu 1 jam yang lalu, dan dia berbicara ketika dia mendengar suara dari dalam rumah. Mencicit. Lian membuka pintu dan melihat Charles berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Tuan, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Lian menepuk keningnya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak pilih-pilih lingkungan, selama aku bisa tidur. Itu bagus. Charles menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan berteriak. Mia, air panasnya sudah siap. Oke, saudaraku. Jawab Mia, lalu dia melihat tubuh kurusnya berjalan mendekat dengan baskom berisi air panas, dan kantong plastik warna-warni tergantung di lengannya. Charles berjalan cepat dan mengambil baskom dari adiknya. Dia berbalik dan mendatangi Lian dan berkata, Tuan, saya merebus air panas untuk Anda. Anda bisa mencuci muka terlebih dahulu sebelum makan. Saya harus mengatakan bahwa layanan dari Charles sangat baik. Lian melihat betapa sulitnya mengambil air tadi malam, tapi Charles mengeluarkan lebih dari separuh air untuk mencuci muka Lian. Sambil meletakkan baskom air panas, Charles mengeluarkan sabun dan handuk baru dengan label yang baru saja dipotong dari kantong plastik warna-warni. Tuan, silakan gunakan. Charles meletakkan sabun dan handuk lalu menyingkir. Sabun dan handuk adalah barang yang Charles mempertaruhkan nyawanya untuk diangkut kembali dari luar kota. Setiap barang bisa dijual dengan harga bagus di kota yang kacau ini, tapi dia bersedia memberikannya kepada Lian untuk digunakan. Semua tanda menunjukkan satu hal, Charles ingin menanyakan sesuatu pada Lian. Lian tidak sopan, dan membasuh wajahnya dengan air panas. Dia merasa semua orang lebih energik, lalu mengikuti saudara-saudari Charles ke ruangan lain untuk makan. Kuahnya masih kental dan irisan rotinya, tapi bedanya hari ini ham yang ada di kuahnya lebih banyak. Diperkirakan Charles sudah memasukkan semua ham ke dalamnya. Charles tidak berkata apa-apa, dan Lian tidak buru-buru bertanya. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu istirahat makan untuk berbicara, Charles, aku butuh 1 set pakaian lokal. Sebaiknya kamu bisa mencarikanku topi atau jilbab. Sebagai orang asing, Ang Li tidak diragukan lagi menarik perhatian saat berjalan-jalan di kota yang kacau balau.
Oleh karena itu, ia membutuhkan satu set pakaian lokal untuk menyamar. Sama seperti di medan perang, Ang Li harus menyembunyikan dirinya terlebih dahulu dan menunggu hingga situasinya terlihat jelas sebelum mengambil langkah selanjutnya. Pakaian. Awalnya Charles mengerutkan kening dan kemudian melanjutkan berkhotbah. Baiklah tuan, saya akan mengambilkannya. Oke. Lian menjawab dengan ringan tanpa berkata apa-apa lagi setelah makan, dia kembali ke kamar, sendiri, dan menutup pintu. Praktik. Satu-satunya keuntungan Ang Li setelah datang ke dunia ini adalah dia dapat melakukan perjalanan melalui ingatan dan pengalaman sebelumnya, dan dia dapat memulai jalan untuk menjadi pria kuat tanpa mengambil jalan memutar. Cara yang paling mudah dan tercepat adalah seni bela diri. Lian mempraktikkan metode pernapasan seni bela diri untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Meski dikatakan tidak ada jalan memutar, bukan berarti ada jalan pintas. Jalan menuju kebugaran jasmani melalui seni bela diri masih panjang dan sulit. Metode pernapasan dan teknik pemurnian tubuh Tuan jelas telah meningkatkan kebugaran fisik Lian. Peningkatan ini mungkin tidak terlihat jelas dari luar, namun Ang Li dapat merasakannya dengan jelas. Misalnya, kecepatan dan kekuatan telah meningkat dibandingkan saat Ang Li pertama kali datang ke dunia ini. Tubuh yang bagus bisa membuat Ang Li semakin percaya diri dalam menghadapi bahaya yang belum diketahui. Sial, sial. Terdengar ketukan di pintu, disusul suara Charles. Tuan, saya sudah mendapatkan apa yang Anda minta. Masuk, kata Lian setelah menyelesaikan pekerjaannya. Charles berkeringat dan terengah-engah. Sepertinya dia telah berlari mundur agar tidak menyia-nyiakan waktu Lian. Tuan, pakaian yang Anda inginkan, lihat apakah cocok untuk Anda. Ucap Charles sambil tersenyum, senang bisa menyelesaikan tugas Ang Li. Lian mengeluarkan pakaian dari tas dan melihatnya. Pakaian itu agak lusuh, tapi sangat bersih. Dia mungkin membelinya dari toko pakaian bekas atau semacamnya wajahnya. Keluar dulu, aku mau ganti baju. Lian memerintahkan. Tidak salah lagi. Satu postingan, satu konten, 161, satu buku, satu baca. Ya, Tuan. Charles keluar dari kamar dan menutup pintu. Lian berganti pakaian lokal. Tak perlu dikatakan lagi, Charles adalah orang yang sangat berhati-hati. Ang Li tidak mengatakan ukuran pakaian apa yang ingin dia kenakan, tetapi pakaian yang dibawakan Charles sangat cocok untuknya. Ini jelas bukan suatu kebetulan, hanya bisa dikatakan Charles jeli. Anak yang baik. Lian mengira dengan memakai jilbab, dia bisa menghindari mata dan telinga orang. Datang. Charles yang sudah menunggu di luar segera membuka pintu dan masuk, berdiri di depan pintu dan bertanya, Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Tutup pintunya. Lian memerintahkan. Ya. Charles menjawab dengan lembut, berbalik dan menutup pintu. Ventilasi di basement kurang baik dan udaranya keruh. Selain itu, minyak tanah harus dibakar untuk penerangan bahkan pada siang hari, sehingga udara di dalam ruangan berbau sangat tidak sedap begitu pintu ditutup. Lian mengeluarkan pistol dari balik pakaiannya dan bertanya, tahukah kamu apa ini? Senjata, jawab Charles. Adapun model senjatanya, dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Lian Lu mendapatkan senjata ini setelah membunuh para prajurit itu. Ang Li tidak menjelaskan banyak hal, dia hanya berkata, jika kamu ingin menjadi kuat, terkadang kamu harus menggunakan alat, apalagi seperti kamu sekarang. Memiliki senjata yang cocok seringkali bisa membuatmu mengalahkan lawan yang kuat. Charles tidak berkata apa-apa dan mendengarkan dengan sedih. Bagaimana menjadi lebih kuat adalah hal yang selalu ingin dia tanyakan pada Lian. Dia belum menanyakan pertanyaan ini, tapi Lian sudah mengetahuinya dan menjawabnya saat ini. Pertama-tama, Anda harus memahami struktur senjata di tangan Anda dan mengetahui cara menggunakannya, daripada membiarkannya memanfaatkan Anda. Ang Li membongkar pistol di tangannya, memberitahu Charles nama setiap bagiannya, dan kemudian mengajarinya cara merakitnya. Charles adalah anak yang cerdas, dan dia ingat nama setiap komponen tepat setelah Ang Li mengatakannya sekali. Sedangkan untuk pembongkaran dan perakitan, Charles hanya menyaksikan Ang Li melakukannya 2 kali dan mampu merakit bagian-bagian yang berserakan menjadi pistol, namun kemampuannya jauh kalah dengan Ang Li. Kamu harus membiasakan diri dengan senjata ini dulu, aku ingin keluar. Perintah Lian. Ya, Tuan. Charles menjawab dengan tergesa-gesa. Dia sekarang benar-benar kecanduan mempelajari senjata api. Ang Li berbalik dan mengambil 2 langkah menuju pintu. Dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan 10 butir peluru dan menyerahkannya kepada Charles. Ada misfire. Hal-hal yang tidak ingin Anda lihat. Selain itu, begitu senjata diarahkan ke musuh, tidak perlu ada keraguan lagi, paham? Saya rasa saya mengerti, Tuan, jawab Charles. Bersambung.